pasti. Nikah sama aku ya. Kalau aku nikah nanti, aku mau main piano. Abis itu aku dansa deh sama kamu. Film ini bicara soal cinta, luka perselingkuhan, dan waktu yang menyembuhkan cukup lama. Di bawah arahan sutradara Sunu Prastowo, Hujan di Balik Jendela mengisahkan cinta segitiga berlatar tragedi 1998. Film ini diambil dari judul lagu Senandung. Video klipnya ditonton jutaan kali di kanal YouTube. Sutradara Sunu Prastowo bersama dua penulis merangkai kisah fiksi soal cinta segitiga ini. Cerita bermula saat Alda sebagai Yasmin dan Dika sebagai Biowan, pacaran saat kuliah. Suatu malam, Dika menggelar lamaran kasual di taman berhiaskan tenda dan puluhan lentera. Sebuah janji diikat. 5 tahun setelahnya, saat karir mapan, mereka akan berumah tangga. Malam itu pula Alda berjanji akan memainkan lagu diiringi denting piano di hari bahagia. Untuk memenuhi janji ini, Alda mengambil kursus main piano dengan guru Gisel sebagai Clara. Gisel yang berusia 40 tahun menutup diri akibat trauma kerusuhan Mei 1998. Kekasihnya, Daniel, tewas dalam kerusuhan. Pesan terakhir almarhum meminta Gisel di rumah saja agar tidak menjadi korban. Sejak itu, Gisel tak pernah keluar rumah dan hanya menerima siswi perempuan di kediamannya. Saat Dika mengantar Alda kursus, hati Gisel berdesir. Suatu malam, Dika ke rumah Gisel mengantar kue tar. Ia menolak karena baginya tar hanya bisa dinikmati dengan Daniel. Sejak Daniel wafat, tradisi itu pun sirna. Dika menemani Gisel mengudap kue. Hubungan mereka berlanjut hingga tercium Alda. Itulah kesan pertama usai menonton Hujan di Balik Jendela. Ilustrasi musik yang dominan denting piano dan petikan gitar efektif membangkitkan suasana penuh cinta. Meski adegan yang tersaji di layar pengkhianatan, nuansa akustik dalam skor film terasa menyatu dengan adegan yang digulir. Kemunculannya tidak terkesan triwis. Kesan kedua, akting 3 pemeran utama. Sejujurnya, Clara yang digambarkan sebagai wanita 40 tahun secara visual tampak masih muda. Yang tua, cara berbusananya, formal, minim, aksen, dan motif. Kesan tua muncul juga dari gaya bicara yang datar dan tatapan mata hampa. Baru terasa hidup saat interaksi dengan Dika menyering. Cinta mengubah sudut pandang. Sunu mengemas adegan perselingkuhan dengan lembut, sehingga batas protagonis dan antagonisnya menjadi gradasi. Penonton mau menyalahkan pelaku pun jadi tidak tega, meski hati mereka membela korban. Pertikaian disajikan minim teriakan. Emosi datang dari dialog tatap muka dan kontak mata. Clara, Biowan, dan Yasamin memberikan penjiwaan yang apik. Tatapan Yasamin ke Clara atau amarah Clara mengetahui dirinya dikerjai. Misalnya, perubahan sorot mata dari kesepian lalu terisi kembali. Membuat kita berempati akan nasib pilunya. Ekspresi Bio saat membaca surat menyiratkan kehilangan dan pedih yang melumuri benaknya. Ketiga karakter ini menjadi poros cerita dan konsisten hingga menit-menit akhir. Masalahnya, begini. Syuting di tengah pandemi berdampak pada minimnya jumlah tokoh yang bisa dihadirkan dalam cerita. Terlalu banyak tokoh menciptakan kerumunan saat syuting dan berpotensi jadi klaster baru. Itu bisa dipahami. Karenanya, kisah Hujan di Balik Jendela berfokus pada 3 wajah berikut hati mereka. Dibuka dengan adegan mempelai laki-laki. Kita tak melihat bagaimana pernikahan itu terjadi. Pun latar belakang tokoh utama diuntai dalam dialog. Tidak tergambar detail mereka kuliah, merintis karir, dan yang paling penting kehadiran orang tua Dika atau Aldi. Pun Daniel yang jadi biang masalah bagi kejiwaan Gisel. Sebatas kata, inilah solusi yang akhirnya ditempuh Hujan di Balik Jendela untuk membuat tokoh-tokoh mereka kokoh. Jika Anda bisa memahami keterbatasan ini, maka mudah untuk menikmati kisahnya. Hujan di Balik Jendela berusaha menghindari klise dalam kisah cinta segitiga. Solusi masalah mungkin mengingatkan kita pada sejumlah film bertema serupa. Namun, keputusan akhir yang diambil para tokoh terbilang logis. Keunggulan lain, film ini latar agama dan budaya.
Di tengah fanatisme yang belakangan memekat, melihat adegan ibadah di kelenteng berikut suasana khusyuk dalam doa membuat hati adem. Hujan di balik jendela cukup berhasil menjadi film romantis sahdu dengan interaksi antar tokoh yang intens.